Selamat datang sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani. Selamat berjumpa di hari Jumat 21 Agustus 2020 bersama saya Niwayan Sri Gunarti. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini? Baik bukan? Pastinya sangat luar biasa karena Yesus ada bersama kita. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani yang berkesan, di mana Tuhan jamah, Tuhan selamatkan, ataupun Tuhan beri pertolongan, silahkan kirim di email saya srigunartiniwayan@gmail.com dan jangan lupa follow Instagram saya @niwayan_sri70. Bila teman-teman sudah mengirimkan pengalaman cerita kalian, saya akan membacakannya dalam podcast ini. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa agar kita bisa diberi rahmat oleh Tuhan. Mari kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah melindungi hidup kami setiap hari dan memberi kami rejeki untuk hidup kami. Kami mohon, berikanlah kami hati yang sanggup bersyukur dan hati yang selalu memberi kepada orang lain dari anugerah yang kami terima daripadamu. Berikanlah juga kami hati yang selalu mau mengampuni seperti Engkau yang terlebih dahulu mengampuni segala dosa kami. Ya Bapa, hadirlah di sini di setiap pengalaman rohani yang akan kami dengar. Semoga pengalaman yang dibagikan ini menjadi sumber pengalaman rohani
yang dapat mengubah hidup kami menjadi semakin baik seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar podcast yang dikasihi Tuhan, masihkah kalian ingat pengalaman rohani yang dialami saudara M dalam judul Pertobatanku di bagian pertama? Kali ini saya akan membacakan kelanjutan cerita tersebut hanya di sharing pengalaman rohani Kristiani. Ini dia kisahnya. Pertobatanku bagian kedua. Setelah setahun menjalani hidup yang penuh kepalsuan, akhirnya aku memilih untuk meninggalkan keluargaku dan mengikuti kata hatiku saat itu. Aku memilih hidup dengan wanita idaman lain yang selalu memberiku kebahagiaan, tanpa harus bekerja keras, tanpa harus repot memikirkan anak-anak. Aku dan dia hidup karena suka sama suka, tanpa berpikir apakah aku telah menyakiti hati anak-anak dan istriku. Bahkan aku tidak ingat kalau aku punya anak dan istri. Aku hidup berkelimpahan tanpa harus bekerja, karena dia tidak memperbolehkan aku bekerja. Tiap hari dia menyediakan semua keperluan hidupku. Yang kurasakan hanya senang dan senang. Setelah 3 bulan berjalan, aku merasakan sesuatu yang lain dalam hatiku. Sepertinya aku tersadar dari tidur panjangku. Aku seperti mendengar jeritan di hatiku. Ayo pulang, ayo pulang. Pak, ayo pulang. Tempatmu bukan di sini. Tetapi begitu wanita idaman lainku datang, suara-suara itu tidak ada lagi. Yang kurasakan hanya senang dan senang. Tapi begitu dia pergi, saat aku sendiri, suara itu memanggilku lagi. Sebuah suara yang membuat hatiku terasa sedih. Suara itu menggetarkan hatiku. Sebuah suara yang begitu lembut memanggilku untuk pulang. Ayo pulang, pulang, pulanglah. Aku tersentak dan terbangun dari tempat dudukku. Aku rapikan beberapa bajuku dan memasukkan ke dalam tas. Dan aku keluar dari rumah itu. Setelah aku keluar dari rumah itu, aku baru tersadar bahwa aku punya keluarga. Aku ingat jalan untuk pulang ke rumahku. Dengan naik angkutan umum, akhirnya aku putuskan untuk kembali ke rumahku. Dalam perjalanan pulang, aku ingat akan anak dan istriku. Apalagi anakku yang paling kecil. Dia pasti sangat merindukanku karena aku sangat menyayanginya. Hari sudah sore ketika aku sampai di rumahku. Ada kerinduan yang sangat dalam pada anak-anak dan istriku. Aku mengetuk pintu rumahku. Tidak ada yang membukakan. Aku memandang sekeliling rumahku.
tidak ada yang berubah. Tapi aku merasakan suasana dan aura yang berbeda pada rumahku. Tanamanku yang dulu begitu subur, tampak layu dan menguning. Seperti menggambarkan isi hati orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Aku mengetuk rumah itu sekali lagi, dan aku mendengar sebuah suara menjawab. Sebentar, suara itu, aku sangat merindukan suara itu, gumatku dalam hati. Ketika pintu dibuka dan istriku melihatku, dia langsung menutup dan menguncinya kembali. Aku mengetuk dan mengetuk pintu itu lagi. Sambil berseru, "Ma, ini Papa. Maafkan Papa, Ma." Aku mendengar suara tangisan istriku dari balik pintu dan berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Pergi," katanya sambil menangis. Hatiku bagaikan teriris pisau mendengar tangisnya. Aku dapat memahami betapa sakit hatinya setelah aku khianati selama berbulan-bulan. Aku terus mengetuk dan mengetuk. Tapi pintu tidak juga dibukakan. Aku tetap berdiri di depan pintu. Aku tidak tahu entah berapa lama aku berdiri di depan pintu rumahku. Sampai aku mendengar suara pintu dibuka dan aku langsung masuk. Sampai di dalam rumah aku bersujud di kaki istriku. Aku mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang aku buat. Aku akui semua perbuatanku. Istriku duduk dan diam membisu. Dia tidak berbicara sedikit pun, tapi air matanya mewakili isi hatinya. Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah akhirnya istri dan anak-anak mau memaafkanku? Pendengar podcast yang baik hati, ikuti kisahnya di sharing pengalaman rohani Kristiani, Pertobatanku bagian ketiga. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, setelah membagikan pengalaman tersebut, saya akan membacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan hukum itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar, saya akan pilih satu perikop yang berkesan di hati kita. Kita baca berulang-ulang sehingga menjadi berkat dalam hidup kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Sahabat setia, sharing pengalaman rohani Kristiani. Semoga Injil Tuhan membaharui kehidupan kita dan memberi sukacita yang berlimpah. Amin. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani, mari kita akhiri podcast ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih akan Dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertai kami dalam suka dan duka, dan tabahkan kami bila kami mengalami masalah. Terlebih saat ini kami berdoa untuk saudara M yang telah berbagi pengalaman rohani. Semoga Engkau selalu pulihkan keluarganya sehingga mereka hidup rukun dan bahagia untuk selama-lamanya. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sahabat, podcast sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani Kristiani, silakan kirim di email saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Saya Niwayan Sri Gunarti pamit undur diri.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.